Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Guru Geografi. Kali ini kita akan coba bahas kunci jawaban untuk soal OSP ya, atau KSN Provinsi tahun 2019. Ini karena masih belum online, jadinya ada esainya. Nah, ini nomor 1. Itu ada soal seperti ini ya. Ada grafik ini. Grafik PDB ya. Persentase kontribusi 3 sektor utama pertanian PDB Indonesia dari tahun 66 sampai 2014. Penghitungan PDB ini produk domestik bruto dari sisi produksi dapat digunakan untuk melihat transformasi struktur perekonomian suatu negara dari waktu ke waktu. Umumnya struktur perekonomian negara itu ditunjang 3 faktor: agrikultur, pertanian, manufaktur, dan jasa ya, service. Oke, di gambarnya sini. Nah, ini pertanyaannya merujuk pada gambar 5, jawablah pertanyaan berikut. Nomor A, deskripsikan proses transformasi struktur ekonomi Indonesia sejak tahun 66 sampai 2014. Kemudian terdapat anomali yang cukup menarik terhadap perubahan kontribusi pertanian dalam PDB di tahun 98. Di mana nih? Di sini ya, ini. Itu adanya kenaikan persentase cukup tajam dalam waktu singkat di pertanian ya, agrikultur ini. Jelaskan mengapa terjadi anomali. Nah, ini jawabannya gimana? Ini kalau saya pribadi sih, kalian harus bisa ya wawasannya harus luas, wawasan mengenai kondisi negara ya. Kemudian kaitkan dengan teorinya juga, teori ya. Kemudian bagaimana membaca grafik ya. Contoh nomor 1, yang bagian A ya. Ini saya kalau menjawab ya seperti ini sih ya. Karena ini berkaitan dengan geografi ekonomi, maka ini kalau ada agrikultur, manufaktur, services, ini model ekonomi Clark ya, Clark Fisher. Kalau kamu cek tuh di sini, coba cek ini. Nah, ini Clark Fisher model ekonomi ya, di sini ya. Apa sih maksudnya? Jadi ini the Clark Fisher model itu menunjukkan perbedaan sektor-sektor ini ya, ekonomi dalam satu negara gitu ya. Ada 3 sektor utama. Nah, ini ya, the 3 sector model ekonomi ya, atau primer ini agrikultur, manufaktur, dan secondary jasa gitu ya. Gimana? Nah, ini kamu cara menjawabnya bisa aja dengan membuat ini grafiknya sama aja ya, sama ya. Ini bisa membuat penjelasan tentang teorinya dulu ya. Contohnya kita ambil ya, oke. Nah, ini jadi model Clark Fisher itu menggambarkan perubahan kondisi ekonomi sebuah negara. Jadi ada 3 fase ini. Nah, oke, ini misalkan penjawabannya gini aja. Pertama kita tuliskan mengenai teorinya dulu. Jadi awal mulai itu dari teori ya, proses transformasinya ya. Oke. Ini misalkan perkembangan ekonomi pada grafik di atas ini sesuai dengan salah satu teori perkembangan ekonomi Clark Fisher ini gitu kan. Nah, gini ya. Oke ya, kamu jelasin misalkan ya. Oke. Jelasin ini dulu, prolognya dulu ya, jelasin ya. Model ekonomi ini menggambarkan, nah, ini ada tiga fase ini. Ya, menggambarkan 3 fase perkembangan ekonomi negara ya, yaitu nah ini ya,
fase pra industri, ini aja tulis saja, atau agrikultur ya. Kemudian fase industri, industri dan pasca industri ya, atau post industri. Kamu boleh pakai ini bahasa Inggrisnya juga boleh ya. Nah, misalkan saya copy aja ini ya. Kemudian di bawah penjelasannya bisa nggak di sini. Nah, ini contohnya aja pakai bahasa Inggris biar cepat ya. Nah gitu. Oke, nah ini kan segini, ini kan prolognya ya. Gak apa-apa, makin panjang makin seneng itu jurinya. Ya, di sini penjelasan teorinya. Jadi the pre-industrial phase ini ya, the primary sector lead. Jadi ini fase pertama itu agrikultur mendominasi aktivitas negara. Ini boleh aja sih, ini kata kuncinya. Ya, kemudian industrial phase yang kedua ini the secondary tertiary sector increase, ini manufaktur ya, pabrik yang membutuhkan banyak tenaga kerja ini ya, membutuhkan banyak tenaga kerja ini ya. Kemudian yang post industrial ya, tertiary sector ya, become the most important sector ya. Sektor manufaktur dan primer itu menurun ya, karena sudah adanya ini sektor tersier, jasa, kemudian marketplace ya, digitalisasi kayak sekarang gitu. Sekarang kita di post industrial fase sini. Nah, baru ke bawahnya misalkan deskripsinya Indonesianya, kan ini grafiknya ya. Nah, deskripsikan transformasinya. Nah, tinggal jelasin aja. Sama aja dengan yang ini, tinggal kita tambahin aja sesuai dengan kondisi Indonesianya. Jadi dijelasin aja. Ya, pada awalnya ini kan gitu aja. Pada awalnya di tahun 1966 atau mulai era Orde Baru. Ini karena saya guru, mungkin karena lebih banyak baca ya, karena saya guru sejarah juga, jadi pasti memorinya makin banyak kan. Nah, kalian juga sebetulnya tinggal banyak baca aja gitu ya. Baru itu kan pembangunan mulai diintensifkan boleh ya, atau mulai intensifkan boleh lah di Indonesia ya. Sektor pangan, nah ini ya, sektor pangan ditingkatkan dengan adanya program revolusi industri, revolusi hijau, tahu nggak kamu? Kalau tahu revolusi hijau ya, jadi yang ada intensifikasi ya, kemudian ekstensifikasi gitu, ada rehabilitasi pertanian, itu ada macam-macam mekanisasi gitu kan ya. Bolehlah jelasin lebih lengkap lagi sehingga produksi pertanian meningkat ya, bahkan kita bisa swasembada pangan itu kan di masa tahun 1980-an kalau nggak salah, tahun berapa lupa ya. Orde Baru aja deh, Orde Baru ya. Gitu. Sementara nah ini sektor manufaktur masih berada di bawah pertaniannya, dan jasa belum begitu signifikan. Boleh ini ya. Lanjut lagi, tinggal ikuti grafik aja ini, grafiknya ya. Setelah itu ya,
sektor pertanian mulai mengalami penurunan dalam PDB ya. Tahun berapa ini? Dari tahun 66 juga turun ya. Dalam PDB, sementara manufaktur tetap stabil dan sektor jasa mulai berkembang. Gitu. Tahun 1990, nah ini sektor jasa semakin pesat dan mengalahkan PDB sektor pertanian. Ya, sementara sektor manufaktur, mana tadi? Ini ya manufaktur. Ya, tetap stabil gitu. Oke. Nah, kalau dalam fase ini grafik Clark Fisher itu kan sebetulnya sektor jasa harusnya di post industrial itu naik ya, tapi Indonesia itu beda. Di Indonesia itu dia manufaktur masih tetap paling atas perakitan ya. Jadi jasa yang kedua, kemudian agrikultur nomor 3. Jadi kalau idealnya kalau model Clark Fisher itu harusnya sektor ini tersier ini ya jasa itu paling atas. Ini kayak negara-negara maju ya yang high income itu di sini. Nah, kita masih transisi jadi ya. Kita masih transisi ya. Nah, gini aja, grafik perkembangan ekonomi Indonesia saat ini masih berpusat pada sektor manufaktur ya. Dan jasa mulai bergerak naik ya, sementara sektor primer berada di urutan paling bawah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kamu kaitkan dengan teori Clark Fisher ya, ini stage-nya itu kita masih transisi gitu ya. Kita masih transisi. Nah, gitu ya. Harusnya ini nanti jasa paling atas. Ya, jadi urutannya jasa, manufaktur, agrikultur. Ya, kita di sektor jasa ini tersier, quarter itu masih belum begitu optimal gitu ya. Gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gini ya. Ya. Jadi perlu peningkatan sektor tersier ya atau jasa dalam perekonomian negara ya, agar mampu menghasilkan PDB yang tinggi ya, seperti negara-negara maju. Ya, ini mah tergantung wawasan kamu aja gitu. Tapi yang jelas ini teorinya ke teori Clark Fisher ini ya. Gitu. Kamu baca silakan supaya lebih ngerti ya. Nomor B-nya ini anomali ya. Kenapa PDB ini
1998. Kenapa naik signifikan tahun 98? Itu kan krisis ekonomi ya. Jadi ini di sini ya. Pada tahun 1998 itu kan terjadi krisis ekonomi, krisis moneter yang membuat semua sektor ekonomi ambruk ya, anjlok, runtuh ya, sehingga PDB di sektor manufaktur dan jasa menurun gitu kan ya. Sementara itu PDB pertanian meningkat karena pertanian itu masuk sektor real ya. Pertanian itu masuk sektor real ya, atau yang bersentuhan langsung dengan manusia kan gitu ya. Itu kan. Itu. Misalkan sektor jasa ya, wisata contohnya, wisata itu bisa ditunda gitu kan. Ya kan, ditunda. Namun makan tuh tidak bisa ditunda. Makan dan minum itu tidak bisa ditunda. Ya, sehingga sektor pertanian ini tetap stabil, bahkan naik ya produktivitasnya meski sedang krisis. Ini ya, jadi sektor pertanian itu kan sektor yang menghasilkan barang-barang kebutuhan pokok ya, pangan gitu ya, bahan kebutuhan pangan kayak itulah ya, buah, sayur, nasi, beras ya gitu, sayuran. Nah itu kan sektor real, jadi bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita nggak bisa hidup kalau nggak makan, makanya itu banyak dicari terus ya makanan itu sampai diekspor gitu kan, makanya ini naik. Sementara yang lain kan kalau industri ya, jasa kan, transportasi, kereta api, penerbangan kan drop ya di zaman krisis moneter itu, perbankan apalagi kan. Tapi pertanian tetap stabil ya, tidak akan terpengaruh karena memang kita butuh makan gitu. Nah kurang lebih kayak gini aja untuk penjelasannya. Nah, jadi memang ini kamu pokoknya yang penting kuasai teorinya dulu, teori apa yang berkaitan dengan soal, dengan grafik, kemudian baru kamu baca grafiknya, baru jelasin. Nah ini harus tahu juga tentang sejarah krisis moneter ya, sejarah ekonomi Indonesia dari zaman revolusi pertanian ya, revolusi hijau, Orde Baru, Repalita. Ini kalau lebih panjang lagi lebih bagus sih, silakan aja kamu baca ulang lagi gitu kan ya. Nah, gitu ya. Oke, sekian dulu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.